Halo semua, kita bertemu di pertemuan pertama. Di pertemuan awal ini, kita akan membahas tataran kebahasaan. Perhatikan baik-baik ya. Berikut ini adalah urutan tataran kebahasaan. Dari yang tertinggi adalah wacana, dan terendah adalah fonem. Wacana adalah sebagai satuan kebahasaan terlengkap, bentuk karangan yang utuh. Contohnya, buku, teks, novel, dan sebagainya. Paragraf adalah bagian dari wacana yang mengungkapkan pikiran atau gagasan tertentu yang berkaitan dengan wacana. Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan jeda dan intonasi, sedangkan dalam wujud tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Klausa adalah kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Klausa juga berpotensi menjadi kalimat. Bagian frasa akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan ini. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Dalam penulisan kata, tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Morfem adalah satuan gramatikal bahasa yang berperan membentuk kata. Morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa ditambahi oleh partikel lain. Yang kedua adalah morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang harus ditambahi dengan partikel lain, misalnya imbuhan. Contoh katanya adalah ber tambah nyanyi menjadi bernyanyi. Selanjutnya fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang paling kecil. Di dalam fonem berhubungan dengan bunyi yang dihasilkan. Dibagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Nah, tiba saatnya kita akan fokus pada materi frasa. Apa itu frasa? Sebelum kita simpulkan apa itu frasa, kita lihat dulu contoh-contoh berikut. Berikut adalah bentuk-bentuk bahasa. Coba perhatikan baik-baik. Manakah yang termasuk frasa? Yang termasuk frasa adalah di pasar, Bu Lurah, pacar baru. Saya kemarin bernyanyi, itu adalah kata. Karena kita membutuhkan, itu adalah klausa. Aku saja, tidak, itu adalah kalimat. Jadi, apa itu frasa? Frasa adalah gabungan kata yang menduduki satu jabatan atau satu fungsi kalimat. Jabatan atau fungsi kalimat yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Perhatikan contoh berikut.
Pak Hamid bekerja di rumah. Kita uraikan terlebih dahulu dari jabatan atau fungsi kalimatnya. Pak Hamid sebagai subjek, bekerja sebagai predikat, di rumah sebagai keterangan tempat. Setelah kita uraikan kalimat tersebut berdasarkan jabatan kalimatnya, manakah yang termasuk frasa? Ya benar, Pak Hamid sebagai subjek, di rumah sebagai keterangan tempat. Adakah yang masih bingung dengan frasa? Coba perhatikan baik-baik satu kalimat ini. Bu Susan mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 10 IPA 1. Langkah pertama adalah uraikan dari segi jabatan kalimatnya. Setelah kita mengetahui jabatan kalimatnya, kita akan mengetahui manakah termasuk frasa. Jawabannya adalah Bu Susan bahasa Indonesia di kelas 10 IPA 1. Kita coba soal berikutnya. Pak Guru memberikan sebuah tugas dari Google Classroom. Dari kalimat tersebut, manakah yang termasuk frasa? Ingat, langkah pertama adalah uraikan terlebih dahulu dari segi jabatan kalimatnya. Jawabannya ada 3 frasa, yaitu Pak Guru, sebuah tugas, dan dari Google Classroom. Mudah bukan? Nah, tiba saatnya kalian mengerjakan soal yang sesungguhnya. Ada 7 soal yang berupa kalimat. Tugas kalian adalah menganalisis kalimat tersebut, lalu menentukan manakah yang termasuk frasa. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk jawaban dan penjelasan dari soal tersebut akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.